Ya, selamat sore pemirsa, selamat datang di program Gotok, sebuah ruang obrolan inspiratif yang mengupas terkait isu-isu terkini dengan narasumber terpercaya. Bersama saya Farah Devanti, pada episode kali ini kita akan membahas seputar topik yang sedang hangat di tengah masyarakat Tanjung Pinang, terutama bagi para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang dikenal dengan istilah P3K. Nah, tentunya terkait tema kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai yakinkah Pemprov Kepri menjamin kesejahteraan P3K. Langsung saja kita sapa ketiga narasumber kita. Yang pertama ada dari Wakil Ketua 3 DPRD Kepri, Bapak Bahtiar LCMA atau yang dikenal dengan Pak Usbah. Selamat sore Pak Usbah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Baik, oke, langsung saja kita sapa narasumber kita yang kedua. Itu ada dari Kepala BKD dan juga Korpri Provinsi Kepri. Ada Ibu Yeni Trisila Isabella Esos MM. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Semangat ya Bu ya. Oke, nah kita juga sudah mengundang narasumber kita yang ketiga melalui via daring pemirsa. Langsung saja kita sapa, ada pengamat kebijakan publik yaitu Pak Robi Patria. Selamat sore Bang Robi. Oke, karena kita belum tersambung bersama dengan Bang Robi, kita akan melanjutkan nanti di segmen kita yang kedua bersama Bang Robi. Nah, untuk di segmen kita yang pertama kali ini kita akan melihat terlebih dahulu video singkat berikut ini, pemirsa. Kalau saya secara pribadi, alhamdulillah kurang lebih mau 15 tahun. Saya baru perdana sih mengikuti seleksi pengadaan CASN sih, tepatnya calon aparatur sipil negara P3K tahun 2024 ini. Alhamdulillah saya secara pribadi sih lulus. Ya, menambah tambahan penghasilan itu sendiri sih terkait masalah gaji, tunjangan. Kalau honorer sendiri kan hanya dibebankan dari gaji yang disesuaikan dengan anggaran pendapatan belanja daerah masing-masing daerah itu sendiri sih. Terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat sama kepala daerah maupun pemangku kepentingan tersebut sih, ya jujur mencederai sehingga ada bunyi tidak menuntut tambahan penghasilan pegawai tersebut gitu kan. Padahal kita sebagai aparatur sipil negara kan sudah jelas dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2023 kan, di mana ASN itu terdiri dari dua golongan, PNS dan P3K. Ya, yang saya inginkan sehingga apa yang diharapkan pada rekan-rekan yang lulus di tahun 2024 ini, pemerintah atau pemangku kepentingan seharusnya bijak dalam menanggapi masalah-masalah terkait tambahan penghasilan pegawai ini sendiri, sehingga kebijakan-kebijakan yang diputuskan tidak mengecewakan sebelah pihak, di mana ASN itu kan sudah jelas, sudah terdiri dari PNS dan P3K. Ya, itu dia tadi pemirsa hasil wawancara singkat kami bersama dengan narasumber, salah satu narasumber pegawai P3K. Dan untuk menjawab dari keresahan salah satu narasumber kita akan bertanya terlebih dahulu kepada Bu Yeni. Nah, Bu Yeni, terkait dengan peraturan 2 poin larangan P3K yang menuntut larangan untuk menuntut tunjangan daerah dan juga larangan pindah ke organisasi lain setingkat provinsi, kabupaten, kota maupun kementerian yang sebelumnya sudah dipisah ya Bu ya. Nah, itu bagaimana Bu terkait dengan latar belakangnya, boleh dijelaskan Bu bagaimana menjadi surat pernyataan tersendiri seperti itu? Baik, terima kasih Mbak Farah, bahwa surat pernyataan ini yang harus kita ketahui bersama merupakan salah satu dari beberapa persyaratan yang memang wajib harus dipenuhi oleh calon P3K ketika sudah lulus dari seleksi, ya, terakhir kan seleksi kompetensi. Nah, ketika pengumuman pertama ada 7 poin di dalam surat pernyataan. Namun dikarenakan mungkin dari sumber juga tadi saya melihat adanya polemik lah ya, bermacam-macam pandangan, berbeda pendapat ya dari beberapa calon P3K tersebut, maka beberapa hari yang lalu BKD juga dipanggil, diundang oleh Komisi 1 untuk membahas hal tersebut. Di waktu yang sama saya juga melakukan
Kemendagri. Jadi pada saat itu dihadiri oleh sekretaris dan juga tim pengadaan di BKD dan Korpri. Hasil daripada undangan tersebut ya, pembahasan di Komisi 1, bahwasannya ya diperkenankan tidak ada menyalah di luar persyaratan itu gitu. Yang pertama 5 poin itu berdasarkan memang peraturan Kepala BKN yang diterbitkan di tahun 2019. 2 poin tambahan ini memang ditambahkan ya berdasarkan hasil juga dengan BKN ya, dalam hal ini Kanrek 12 Pekanbaru, kemudian diperkuat dengan hasil konsultasi kami ke Kemendagri bahwa memang itu masih diperbolehkan. Kenapa 2 poin ini dicantumkan? Karena yang pertama mengingat bahwa tunjangan penghasilan ini tidak merupakan hak wajib. Ya, kalau hak wajib itu gaji pokok Mbak Farah. Jadi kalau tambahan penghasilan ini dapat diberikan ketika dasarnya adalah kebijakan kepala daerah. Nah, kebijakan kepala daerah tentunya disandingkan dengan aturan-aturan terkait. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, bahwasannya tambahan penghasilan itu memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Dan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 2024, kemudian Permendagri Nomor 15 2024 itu juga mengamanatkan bahwa belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Ini yang harus kita jaga. Nah, terkait kenapa tidak boleh menuntut, mungkin di dalam Komisi 1 juga membahas ya lebih baik narasinya kita ubah juga ya, jadi lebih halus lah, seolah-olah yang dalam pembahasan Komisi 1 itu jangan membungkam gitu, seolah-olah membungkam, seolah-olah ya Mbak Farah ya. Nah, kalau kita mengkaitkannya dengan tambahan penghasilan pegawai, tentunya kemampuan keuangan daerah ya di luar gaji pokok juga harus dipertimbangkan, karena pada saat ini pun kami sedang menyesuaikan atau menyusun peraturan gubernur tentang TPP gitu, karena aturan-aturan regulasi dari pusat maupun dari Kemenpan maupun dari BKN, begitu juga dari Kemendagri, tetap harus memperhatikan persentase belanja pegawai sebanyak 30% itu tidak boleh lewat. Nah, kemudian terkait poin ke-7 ya, tidak boleh pindah ya instansi, karena di dalam aturannya sudah jelas bahwa P3K itu ketika sudah terbit NIP kemudian ditetapkan sebagai P3K tidak boleh pindah ke instansi lain. Ketika mengajukan pindah itu sudah dianggap mengundurkan diri. Nah, itu yang kita takutkan ini gitu. Kalau misalnya para calon P3K dari tenaga honorer kita ini tidak mengetahui regulasi itu ya, maka serta-merta nanti nggak sesuai nih dengan formasinya, terbit NIP mengajukan pindah, yaitu kalau misalnya ngotot ya tetap harus mengundurkan diri gitu, dianggap mengundurkan diri, karena bukan hanya di 2024 ini saja, karena di tahun 2020 Pemprov Kepri juga sudah membuka seleksi P3K. Begitu terbit NIP, berduyun-duyun merelokasi ingin pindah gitu. Itu tidak semudah yang dibayangkan ketika kita terbit NIP, penempatannya tidak sesuai dengan di mana kita bekerja kemarin, kemudian mengusulkan pindah ke BKD. BKD harus memproses. Kami tahu itu melanggar, tapi tetap kami upayakan ke Menpan. Menpan tetap tidak menyetujui itu. Nah, karena sekarang apapun itu bentuknya urusan kepegawaian, selain ke BKN, juga kami harus berurusan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam hal ini Bu Rini sudah mempertegas juga di dalam aturan terakhir bahwa memang P3K yang sudah diangkat memang tidak boleh mengajukan pindah dan dianggap mengundurkan diri. Nggak sampai 3K ya Pak Waka, PNS saja setelah terbit NIP itu harus menandatangani bahwa 10 tahun dulu mengabdi baru mengajukan pindah. Kalau tidak akan diblokir identitas kepegawaian. Oke, kalau untuk alasan Pemprov sendiri dalam mengambil kebijakan ini apa Bu? Karena pada saat ini kami sedang menyusun peraturan gubernur tentang tambahan penghasilan pegawai itu, TPP tersebut. Kemudian yang kedua, kalau bicara TPP bukan mutlak kita memberikan TPP langsung, karena sebelum itu harus ada barometer evaluasi kinerja. Dalam 1 tahun P3K itu
dinilai kinerjanya, ya. Berdasarkan dari itu salah satunya adalah disiplin dan juga pemenuhan target. Dalam 1 tahun mungkin di 3 bulan pertama dilakukan evaluasi, kemudian tahapannya panjang Mbak, jadi nggak serta-merta pemerintah daerah itu memberikan TPP langsung ketika terbit nih langsung memberikan TPP, tidak, karena ada tahapan dan barometer indikator yang harus dipenuhi oleh P3K tersebut di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Nah, karena apa? Undang-undang ASN mengamanatkan sistem merit. Sistem merit itu menuntut kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai. Oke, nah lalu dari DPRD sendiri nih Pak, apakah dari DPRD mengetahui dan turut dilibatkan dalam pembahasan pemisahan format surat pernyataan ini Pak? Ya, dari DPRD tentu pimpinan sudah memerintahkan ke Komisi 1 ya untuk berkomunikasi, berkoordinasi dengan pemerintahan ya, dalam hal ini mungkin BKD ya dan yang lain-lain terkait terutama ya menanggapi polemik ya, bagaimana tadi sudah kita lihat, kita dengarkan bersama harapan-harapan dari masyarakat ataupun harapan-harapan dari tenaga honorer yang diikut sertakan di P3K ini ya, tentu kalau bisa diakomodir harapan-harapannya, tapi tentunya ya seperti yang disampaikan Bu Kadis, tentu ada aturan-aturan yang mengikat sehingga tidak melanggar sana dan sini gitu ya. Karena dari penamaan saja tentu berbeda. Pertama ada PNS, kemudian P3K. Memang dua-duanya kan ASN ya. Cuma kan dari nama sudah beda. Yang satu pegawai negeri sipil, ketika sudah diangkat jadi pegawai negeri sipil. Yang kedua P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja gitu ya. Nah, di sini kita sudah lihat perbedaan. Tapi tentu saya kira yang namanya pemerintah, yang namanya kepala daerah pasti akan memperhatikan rakyatnya ya. Dalam hal ini mungkin kesejahteraan dan yang lain-lain. Tentu kalau tadi Bu Kadis menyampaikan ya, tentu kalau ada TPP, tunjangan penambahan penghasilan, tentu disesuaikan dengan kemampuan daerah ataupun wilayah ya. Ya kalau bagus ininya tentu dikasih lebih banyak lagi. Nah, apalagi tadi kan sudah dilihat tidak serta-merta diberikan TPP itu, ada penilaian-penilaiannya A, B, C, D. Tentu ini menjadi satu tolak ukur bagi pemerintah dalam hal ini BKD untuk memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai tersebut gitu ya. Tapi intinya gini, intinya tentu baik pemerintah maupun kita dari DPRD tentu kita akan memperhatikan P3K ini ya. Saya lihat di Provinsi Kepri ini ya, mungkin di antara sedikit provinsi yang sudah mengakomodir semua honorer ya. Ya, karena sah saja, misalkan Pak Gubernur hanya pengen menerima 1.000 orang atau 2.000 orang. Ya. Tapi ini tidak, kan semuanya diikut sertakan. Ya, mudah-mudahan semua lulus Bu ya. Amin. Amin. Artinya ketika dia sudah berubah statusnya dari honorer dan kelak ketika diterima dia menjadi P3K, itu sebetulnya sudah memperhatikan ya perubahan ya dari yang sebelumnya kepada yang kelak menjadi P3K. Saya kira juga sudah memperhatikan kesejahteraan gitu kan. Tentu beda dong ketika dia honorer dengan P3K, tentu beda. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan itu tentu diperhatikan pada masa yang akan datang, lebih-lebih terkait masalah kesejahteraan. Saya kira tidak kita biarkan lah. Pun terutama kami dari DPRD kita biasa mengawasi itu. Oke, berarti sejauh ini sudah ada pembahasan dengan pemerintah ya Pak ya. Oke. Nah, lalu bagaimana terkait pandangan DPRD Kepri tentang pemisahan 2 poin pernyataan dalam surat P3K? Apakah ini menunjukkan responsifnya pemerintah terhadap keberatan publik, Pak? Saya sangat apresiasi kepada pemerintah dalam hal ini mungkin BKD ya yang sudah merespon positif ya
Ketika sudah 2 poin ini yang menjadi polemik, lalu katakanlah dihapus ataupun barangkali mengikutilah yang sudah ada dari BKN ya, 5 poin itu ya, Bu ya. Nah, artinya sebetulnya itu tidak ada hal-hal yang sifatnya membungkam ataupun membantah 2 poin tadi. Dua-duanya kita akomodir. Sebetulnya dengan 5 poin tadi itu sudah mengakomodir semuanya. Artinya ya kalau masalah ya mau pindah apa semua itu ada aturan-aturannya. Kan tidak bisa kita sembarangan ataupun ini kan pasti ada aturan semuanya. Jangankan P3K, PNS sendiri pun ada aturannya kan, tidak tiba-tiba bisa pindah 10 tahun ya. 10 tahun gitu kan. Nah, itu aturannya. Nah, P3K juga begitu ada aturannya. Nah, masalah TPP ya sudah pasti. Apalagi kita tentu pemerintah akan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dan kami dari DPRD itu fungsi kami untuk bisa selalu mengawasi. Nah, begitu nanti ada yang yang menuntut, yang bereaksi, contoh sekarang kan langsung kita respon, kita panggil Komisi 1, panggil dari BKD dan yang lain-lain. Alhamdulillah ada solusi kan. Saya kira begitu. Oke, baik. Itu dia tadi pemirsa untuk pembahasan di segmen kita yang pertama. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan kembali di segmen kita yang kedua, tetap di Go Talk. Wajahku kusam banget, jadi nggak pede ketemu teman-teman. Girls, kamu tahu nggak? 3 dari 10 remaja putri di Indonesia menderita anemia loh. Banyak dari kita yang mungkin belum menyadari bahaya dari penyakit ini. Don't worry girls, banyak cara untuk mencegah anemia. Tentunya kamu tidak ingin mengalaminya, bukan? Anemia dapat menyebabkan penurunan imunitas, sehingga dapat menyebabkan kita rentan terpapar berbagai penyakit. So, jangan lupa untuk penuhi gizi seimbang dengan makan protein hewani setiap harinya ya girls. Ayo remaja putri, raih cita-citamu, awali pagi hari dengan sarapan sehat, gizi yang berimbang, dengan menu yang beraneka ragam. Menstruasi bulanan menyebabkan para remaja putri mudah mengalami anemia, sehingga membuat tubuh lebih mudah lemas dan mudah untuk pingsan. Maka, upaya pemberian tablet tambah darah sangat penting untuk remaja putri dalam proses pertumbuhannya. Minum tablet tambah darah 1 kali dalam 1 minggu.
Anemia menyebabkan kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak. Ini bisa membuat kebugaran dan ketangkasan berpikir kamu menurun loh. Untuk itu, latih fisikmu dengan rutin berolahraga ya girls. Dan lakukan aktivitas fisik secara rutin. Kini aku jadi lebih pede untuk aktif, produktif, kreatif, dan berprestasi. Remaja ceria, remaja berprestasi, remaja glowing. Say no to anemia. Hati riang, masa remaja gemilang, ciptakan generasi unggulan. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama saya Farah Devanti dan juga ketiga narasumber kita yang hadir pada hari ini untuk membahas terkait topik kita, yaitu mengenai P3K. Dan kita saat ini sudah tersambung bersama dengan narasumber kita yang ketiga, ada Bang Robi. Halo Bang Robi. Halo. Halo. Kedengaran? Oke, Bang, gimana kabarnya Bang hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik ya Bang. Oke. Nah Bang, terkait dengan tema kita pada hari ini mengenai kesejahteraan P3K nih Bang. Menurut pandangan dari Bang Robi, bagaimana Anda menilai keputusan Pemprov Kepri dalam merubah lalu memisahkan dua poin kontroversial tersebut? Apakah ini merupakan langkah progresif atau memang masih ada tantangan lain yang perlu diatasi nih Bang? Ya, pertama memang harus dipikirkan oleh gubernur masuknya P3K dengan jumlah ribuan orang itu, maka akan menggerus pembiayaan dari APBD, karena mereka juga berhak untuk mendapatkan TPP dan gaji pokok ya. Nah, sangat kita sayangkan kalau misalnya calon P3K itu diminta membuat pernyataan tidak berharap TPP. Saya kira itu tidak baik dan sudah diluruskan oleh Pemprov Kepri. Nah, misalnya kalau di pegawai CPNS biasa mereka dapat TPP misalnya 5.500.000, ya P3K misalnya dapatnya ya 3 juta, bisa 4 juta begitu ya. Tidak mesti sama dengan PNS, tapi mereka berhak untuk mendapatkan TPP. Cuma kan apakah nanti dengan masuknya P3K itu bila belanja langsung pegawai akan membengkak, bisa melebihi 35% dari total APBD. Kalau sekitar 32% belanja pegawai itu. Oke, lalu kreatif bagaimana mencari sumber pendapatan baru akan mengganggu keuangan APBD. Saya kira itu. Oke, lalu bagaimana pandangan Anda melihat dampak dari pemisahan dua poin ini terhadap kesejahteraan P3K, Bang? P3K tentu dia akan naik pendapatannya dari honor yang biasanya misalnya 3 juta ditambah dengan TPP berapapun diberikan oleh gubernur, maka tentu akan menambah penghasilan mereka.
Nah, juga mereka mendapatkan kepastian karena kan dikontrak selama 5 tahun. Tentu tidak mungkin kalau mereka berperilaku baik dipotong atau diberhentikan 5 tahun yang akan datang. Jadi saya kira P3K akan bersyukur karena mereka sudah menjadi ASN. Karena ASN itu kan ada dua, ada PNS dan P3K. Saya kira cuma sekarang yang kebaikan dari Pak Bahtiar, Pak Gubernur, Bu Yeni, supaya mereka TPP-nya tidak terlalu jauh berbeda lah dengan PNS. Oke, baik. Nah, saya akan beralih ke Pak Usbah. Pak, apa saja tantangan dari anggaran yang dihadapi Pemprov Kepri dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan P3K? Ya, saya kira ketika mereka sudah beralih dari honorer ke P3K, ya substansinya memang tingkat kesejahteraan mereka semakin membaik. Nah itu kan poin pertama yang kita sepakati. Ya. Maka ketika pemerintah, ya dalam hal ini Gubernur Kepri, beliau menerima honorer tadi bisa bisa menjadi P3K, poin itu mesti ada mereka dapatkan. Nah itu dengan segala hal lah tentu kita akan mengawasi terus dari DPRD, tentu Komisi 1 juga akan selalu memantau gitu kan, untuk memastikan bahwa kesejahteraan mereka ketika menjadi P3K itu tentu lebih naik dibandingkan ketika mereka menjadi honorer dulu nih. Nah, adapun besaran-besarannya tentu sekarang kan lagi proses ini ya. Harapan kita kalaupun tidak sama persis dengan PNS, paling tidak kan tidak jauh beda. Dan yang pasti tentu dari ketika kita bandingkan dengan honorer tentu berbeda. Itu harapan kita. Saya tetap balik kepada yang saya sampaikan tadi di awal. Nggak ada pemerintah ataupun kepala daerah yang tidak ingin mensejahterakan rakyatnya dalam konteks ini ya para P3K ini. Insya Allah tentu kita juga tidak akan membiarkan kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kita akan sering mantau. Buktinya ketika baru ada polemik langsung kita respon. Itu bukti kita melaksanakan fungsi dari DPRD provinsi. Bagaimana kita mengawasi jalannya pemerintahan. Ketika ada polemik, kita akan respon. Dan alhamdulillah kan saya dengar dalam 1-2 hari ini kan sudah enggak lagi ya. Mudah-mudahan ke depan juga para calon ini bisa fokus. Ya, ini kan tinggal beberapa hari lagi nih, jangan sibuk dalam sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya, sesuatu yang barangkali bukan menjadi harapan kita semua. Sementara ini waktu jalan terus ini. Kita harapkan dari sekarang persiapkan diri untuk bisa mengikuti proses yang ada, sehingga kita doakan semua yang daftar itu bisa masuk, semua yang mengikuti proses bisa masuk sebagai P3K. Oke. Kalau untuk BKD nih Bu, dalam penyusunan APBD 2025, apakah TPP bagi P3K sudah dianggarkan agar nantinya dapat direalisasikan? Ya, gini Mbak Farah, kalau bicara APBD, TPP sudah dianggarkan, bukan kapasitas BKD. BKD memperjuangkan sebagaimana arahan Bapak Gubernur untuk mengusulkan kuota kemarin, kuota formasi P3K-nya. Nah, alhamdulillah dengan semangat Bapak Gubernur untuk bisa mengakomodir seluruh tenaga honorer yang ada di Pemprov Kepri, ya, itu disetujui oleh Menpan, ya, sehingga terbukalah yang 4.606 itu. Nah, kalau dari sisi anggaran pada saat ini BKD sedang menginventarisir ya calon P3K, dalam hal ini para tenaga honorer yang terdata dalam pangkalan data atau database BKN untuk bisa dianggarkan gajinya. Ya. Tapi dengan kata kunci mereka honorer yang terdata dalam database BKN. Ini Pak Waka, ya. Kemudian mereka ikut seleksi. Itulah kenapa kemarin kami dari BKD melihat by name, Mbak, by name tenaga honorer yang terdata dalam database yang belum mendaftar gitu.
Sehingga yang belum mendaftar kami kejar, yang tidak hadir pada saat seleksi tahap pertama pun kami cari untuk bisa diakomodir, difasilitasi untuk mengikuti seleksi pada tahap 2 ini. Ya, diperpanjang lagi. Pertama tanggal 15, perpanjang lagi sekarang sampai dengan tanggal 20. Alhamdulillah waktu Bapak Gubernur mengikuti Zoom dengan Mendagri, kemudian Menpan RB dan Kepala BKN, beliau memang antusias untuk mengusulkan perpanjangan waktu itu. Ya, sempat memang disanggah oleh Pak Mendagri bahwasanya tidak ada perpanjangan, dan alhamdulillah Pak Waka diperpanjang sampai tanggal 20 dan memberikan kesempatan seluas-luasnya tidak hanya honorer Kepri tapi secara nasional untuk bisa mendaftarkan diri di tahap 2 ini. Begitu. Jadi kalau bicara anggaran mereka sudah kami anggarkan ya untuk bisa tetap diteruskan masa kerjanya, tetapi dengan status tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Begitu Mbak Farah. Lalu bagaimana upaya pemerintah memastikan P3K tetap mendapatkan TPP? Ya jelas. Yang pertama mereka tanda tangani surat pernyataan itu sebagai persyaratan, itu kan sebuah komitmen ya. Komitmen Pak Wakil bahwa mereka serius untuk melengkapi dokumen. Kemudian dengan optimalisasi yang dilakukan oleh Pemprov Kepri terhadap tenaga honorer yang ada, kemudian yang terdata dalam database BKN ini, memastikan bahwa mereka akan diangkat untuk menjadi P3K, baik itu P3K full time maupun paruh waktu. Nah, mungkin di luar sana sudah senyap ini, yang ada yang lulus, ada yang nggak lulus, itu sebenarnya semuanya aman ketika mereka mengikuti seleksi kompetensi, ya tahapan seleksi di tahap 1. Nah, itu akan diupayakan kembali setelah tahap 2 ini selesai. Oke, nah kalau dari DPRD sendiri Pak, bagaimana DPRD melihat keseimbangan antara kebutuhan belanja daerah dan juga komitmen terhadap kesejahteraan seperti P3K penuh waktu dan juga paruh waktu ini Pak? Iya, kalau bicara keseimbangan itu merupakan sebuah keharusan. Tapi saya sudah yakin kalau Pak Gubernur dengan memperpanjang proses ini, berarti Pak Gubernur sudah memikirkan semuanya itu. Bahkan beliau bentuk keseriusan beliau ya sampai hari ini ya beliau buka lagi kan gelombang kedua ya, sampai sempat ditegur oleh Kemenpan kan. Tapi beliau tetap, artinya saya kira itu merupakan satu bentuk kesungguhan. Ya kalau nggak serius nggak mungkin dibuka gelombang kedua. Betul. Artinya ada yang masih belum kececet atau gimana lah, masih dibuka lagi. Nggak mungkin nggak disiapkan segala sesuatu yang notabene yang diharapkan oleh P3K itu sendiri. Kalau bukan nggak siap, pasti sudah siap dan sudah difikirkan semuanya. Ya kalau umpamanya lebih kecil atau lebih rendah dari honorer ya ngapain diinikan ke P3K. Justru ketika mereka itu diterima sebagai pegawai P3K, berarti itu sebuah keseriusan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dalam hal ini honorer yang diangkat sebagai P3K. Situ dulu kita sepakati ini. Nah, maka akhiri polemik ini, ya udah P3K serius dengan urusan mereka, yang calon tadi ya, mengikuti proses, siapkan semuanya. Ya, yang itu tadi sudah difikirkan lah. Saya kira kami pun dari DPRD nggak akan membiarkan gitu. Kita juga akan selalu mengawasi. Kalau memang itu untuk rakyat ya kita siap untuk pasang badan, insya Allah. Oke, baik. Nah, kalau dari menurut pandangan Bang Robi sendiri nih Bang, apa langkah konkret yang bisa diambil oleh Pemprov Kepri dan juga DPRD untuk mengatasi kendala anggaran tanpa mengurangi komitmen kesejahteraan P3K? Ya, sekarang itu APBD defisit 200, makanya dia APBD kita tuh stagnan, tidak melebihi 4 triliun. Nah sekarang apalagi ada opsen pajak untuk kabupaten kota gitu ya. Jadi beban keuangan daerah itu sekarang makin tambah besar. Nah ketika masuk ribuan P3K, hampir 5.000 gitu, kalau semuanya pegawai honorer itu diterima oleh Pemprov,
Karena kawan saya udah 15 tahun jadi guru di Tambelan. Semuanya nggak lulus tes guru SMA P3K gelombang pertama. Sudahlah naik kapal, nggak lulus pula karena mereka kalah saing dengan calon P3K yang sudah ada sertifikasi. Jadi mereka-mereka yang nggak lulus tahap pertama itu mungkin dihabiskan, diterima di tahap kedua gitu ya. Nah sekarang gimana APBD Kepri? Ya dengan beban tambahan ribuan orang itu tentu akan menguras keuangan kita. Sementara pajak-pajak baru tidak ditemukan gitu, tidak bertambah. Kreativitas OPD penghasil itu tidak maksimal untuk mencari duit tambahan baru. Maka APBD kita ya berjalan segini-segini saja tanpa ada terobosan-terobosan baru di bidang keuangan. Artinya apa? Bisa saja ASN, TPP ASN itu eselon 2, eselon 3, eselon 4 itu dikurangi. Misalnya TPP Sekda 100 juta sebulan. Ya dikurangi jadi 70 juta atau 50 juta gitu. TPP eselon 2 40 juta ya dikurangi jadi 35 juta misalnya. Sehingga yang lain dapat jatah yang tidak terlalu banyak dikurangi. Karena kan ini kan tanggung jawab Pemprov Kepri untuk memberikan TPP tambahan penghasilan di luar gaji pokok bagi P3K yang sudah diterima dengan ribuan orang. Itu kan risiko dari kebijakan pemerintah untuk mengakomodir semua P3K. Saya kira itu. Jadi Pak Bahtiar mungkin dengan kawan-kawannya agak lebih mendorong gubernur, sekda, atau karena sekdanya juga akan ganti ya. Beliau menjadi WI. Jadi supaya APBD kita bisa lebih leluasa, belanja pegawainya bagus, belanja fisik infrastrukturnya juga bagus gitu. Saya kira itu, Farah. Oke, baik, Bang. Nah, lalu bagaimana Bu tanggapan Ibu dengan pernyataan Bang Robi tadi? Apakah benar bahwa pemerintah belum mampu memberikan TPP untuk P3K yang lulus? Kalau bicara belum mampu, sekali lagi kapasitas saya untuk menyampaikan itu nggak sampai ke situ gitu ya. Dalam artian ya kita hitung gitu, kita juga mempertimbangkan pada saat pengusulan formasi, kemudian BKAD juga dilibatkan, inspektorat juga dilibatkan. Tapi pada intinya ketika mengusulkan itu, fokus kita adalah menaikkan status tenaga honorer ini dulu. Ya, seiring perkembangan waktu mungkin tidak di 2025 ya Pak Waka, karena ini berjalan terus. Ketika mereka sudah diangkat statusnya menjadi P3K, tentunya pola pemerhatian dari unsur kepegawaian terkait pengembangan karir, ya kan, kemudian status mereka naik, kemudian jabatan juga jelas gitu, formasi berdasarkan analisis beban kerja mereka yang nantinya akan evaluasi kinerjanya juga terukur gitu. Nah itu menjadi barometer indikator dalam pemberian TPP nantinya. Karena dalam 1 tahun ini memang sebagai penilaian kinerja terhadap P3K bukan waktu yang singkat gitu. Karena berbagai indikator, salah satunya yang disampaikan Bang Robi tadi perilakunya. Apabila perilakunya baik dapat diperpanjang. Kemudian kinerjanya, target pencapaian kerja per hari, per bulan, per tahun sesuai tidak dengan ekspektasi atasan langsungnya secara berjenjang. Itu yang menjadi perhatian kita sekarang, khusus BKD. Jadi kalau bicara anggaran, itulah barometer kami untuk bisa mengukurnya. Gitu. Oke, baik, itu dia tadi pemirsa untuk di pembahasan kita di segmen kedua. Jadi tetap jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali di pembahasan kita di segmen terakhir. Tetap di Gotok. Di era serba digital saat ini, berbagai kemudahan dapat tersedia sesuai dengan keinginan, mulai dari pemenuhan kebutuhan makanan, informasi, hingga hiburan, dan itu juga semua tersedia melalui genggaman. Hal ini dapat menimbulkan berkurangnya aktivitas fisik bagi setiap individu. Ditambah dengan kebiasaan yang tidak baik,
seperti mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, kebiasaan merokok, hingga pencemaran lingkungan yang mampu menjadi ancaman timbulnya penyakit menular di tengah masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan. Berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan tujuan meningkatkan produktivitas penduduk dan mengurangi pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Germas bisa dimulai dengan peningkatan aktivitas fisik secara rutin, minimal 30 menit sehari. Hal ini membantu mencegah masalah kesehatan serius, di antaranya stroke, penyakit metabolisme, stres, hingga kanker-kanker. Peningkatan perilaku hidup sehat dilakukan dengan berhenti melakukan faktor resiko penyakit, seperti stop kebiasaan merokok. Dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan. Penyediaan makanan sehat dibutuhkan tubuh untuk memenuhi nutrisinya dan menjaga fungsi organ serta memastikan kinerjanya. Makan makanan bergizi yang terdiri dari lauk pauk, biji-bijian, sayur, dan buah. Olah bahan makanan dengan aman, serta pisahkan antara makanan matang dan mentah. Lakukan pencegahan dan deteksi dini penyakit paling sedikit 1 kali dalam setahun di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Dengan mengecek tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, timbang badan, dan deteksi dini terhadap kanker. Peningkatan kebersihan lingkungan dapat dimulai dengan lebih serius menjaga kebersihan lingkungan. Dari skala kecil seperti rumah tangga, hal ini mampu mencegah perkembangan vektor penyakit yang mengancam kesehatan di lingkungan sekitar. Aspek sanitasi dengan menggunakan jamban yang bersih menjadi bagian penting untuk mencegah resiko penularan berbagai penyakit. Dan jangan lupa meningkatkan edukasi hidup sehat untuk menambah pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya kesehatan. Ayo bersama-sama kita hidup sehat, karena gerakan hidup sehat memberikan banyak manfaat. Sehat dimulai dari saya. Terima kasih pemirsa, ada
masih setia bersama kami di program GoTalk. Untuk di segmen kita yang terakhir, kita akan membahas lebih lanjut mengenai kesejahteraan P3K ini pemirsa. Nah, Bu Yeni, bagaimana nih Bu terkait tadi diskusi kita di segmen kedua, dilanjutkan di segmen kita yang terakhir. Bagaimana rencana jangka panjang dari Pemprov Kepri sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan P3K ini di tengah keterbatasan anggaran tadi? Mbak Farah lagi-lagi anggaran gitu. BKD dalam hal ini sesuai dengan arahan Bapak Gubernur kita memastikan bahwa seluruh honorer jangan sampai ada yang tercecer untuk bisa diangkat menjadi P3K sepanjang mereka memenuhi syarat untuk bisa mengikuti seleksi P3K di tahap 1 dan tahap 2. Itu sudah, kalau bicara sejahtera itu udah sejahtera loh Mbak, karena sudah memenuhi kuota, mereka bisa melamar gitu kan. Kemudian nanti ketika para honorer ini mendaftar, ya sekian ribu mendaftar, ikut seleksi, kemudian hasilnya juga nanti penentunya adalah dalam hal ini kepala daerah, Pak Ansar berpikir lagi untuk bisa mengusulkan seluruhnya menjadi full time. Nah, iya kan, itu kan sudah apa ya, aura positif ya Pak Waka, aura positif untuk bisa mengusulkan seluruhnya menjadi full time. Meskipun kebijakan dari pusat dengan memunculkan keputusan Menpan nomor 16 terkait P3K paruh waktu, ya itu untuk mengakomodir daerah yang kemampuan keuangan daerahnya tidak bisa menghandle itu, gitu. Ya, jadi kalau P3K paruh waktu itu di luar penganggarannya, di luar belanja pegawai. Nah, karena tidak boleh saat ini kan Pemprov komitmen untuk menjaga yang 30% itu, Mbak Farah. Oke, nah kalau dari Pak Usbah nih Pak, apa langkah konkret DPRD dalam memastikan setiap kebijakan terhadap P3K ke depannya agar lebih transparan dan juga adil? Ya, kalau sekarang saya kira ya yang sudah berjalan sekarang saya kira sudah transparan dan sudah adil gitu ya. Nah kalau kita bilang tidak adil sekarang kan poin mana yang nggak adil gitu kan, lagi sudah diakomodir semuanya. Ya kalau ke depan tentu kita akan apa ya, kalau kami DPRD nggak muluk-muluk lah, kita akan selalu menggunakan fungsi kami, fungsi pengawasan. Kita akan awasi terus, kita akan kawal, kita akan buka mata, buka telinga, kita akan dengarkan dari mana nanti aspirasi ya, dan contoh konkret kita sudah merespon. Ini belum apa-apa, masih tes, masih proses, kita sudah merespon. Itu bukti kalau kita pasang badan untuk masyarakat, untuk rakyat. Kita sudah perintahkan juga Komisi 1 untuk bersungguh-sungguh membela rakyat dan mengkonfirmasi segala apa yang beredar di masyarakat. Ternyata nggak ada masalah, mungkin ada kesalahpahaman saja, tapi tetap kita akomodir apa yang menjadi keinginan dari para honorer yang mau kita proses ke P3K, kita akomodir semuanya. Ya, adapun 2 poin tadi saya kira itu tidak apa, memang sesuatu yang sudah baku di peraturan yang sudah ada, kita sama-sama menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada, tidak ada yang menabrak sana sini, sehingga selamatlah semuanya kan. Nah kita juga akan mengakomodir dan menginikan kawan-kawan ataupun adik-adik yang sedang sekarang diproses ke P3K. Untuk ke depan tentu kita juga akan melakukan hal yang sama. Selagi kami sebagai anggota DPRD, kami sebagai pimpinan, kita juga akan menggunakan fungsi yang sama. Sebelum menjadi, setelah menjadi, kami juga akan bersama masyarakat dan tentunya kita menjadikan pemerintah sebagai mitra kita, ya, sehingga ya hadirlah di Kepri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira begitu. Oke, baik, saya ingin kembali ke Bang Robi lagi nih Bang. Bagaimana tanggapan atau respon dari Bang Robi terkait Oke, kita sudah terputus dengan Bang Robi. Jadi kita lanjutkan kembali pertanyaan ke Pak Usbah. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan nih Pak kepada P3K di Kepri yang berharap adanya peningkatan kesejahteraan pada mereka ini Pak? Ya, kalau sekarang kan posisi mereka kan calon ya. Dari yang sedang proses, pesan saya satu, yang pertama, fokus saja dulu dengan proses ini,
waktu tinggal beberapa hari, pastikan ya Anda sungguh-sungguh konsentrasi. Setelah yang hal-hal yang lain biar kami memikirkan. Yang penting sekarang pemerintah dengan niat baiknya, dengan usaha-usaha yang bisa mensejahterakan rakyatnya, dan dalam konteks itu maka diterimalah semua honorer itu untuk mengikuti proses ini. Itu bukti kesungguhan pemerintah untuk ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Mudah-mudahan berubah status segera nanti dari honorer ke P3K. Itu dulu. Amin. Pastikan itu dulu ya. Saya doakanlah di hari Jumat ini yang penuh barokah ini doa-doa kita semua insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ikut tes ya betul-betul layak untuk menjadi P3K. Pastikan Anda layak ya. Kenapa ya? Karena kan ini kan terkait dengan pelayanan nanti Anda ke depan ke masyarakat. Artinya yang diterima ini yang betul-betul layak ya, untuk bisa hadir melayani masyarakat Kepri. Kan nanti mereka kan akan ini ya, ada yang menjadi tenaga kesehatan, ada yang jadi guru, ada yang melayani masyarakat ya di kantor pemerintahan ya. Jangan pikir yang macam-macam dulu deh, yang pokoknya yang fokus dulu ini. Ya, kalau saya menilai pemerintah sudah sungguh-sungguh, sudah betul-betul memperhatikan rakyatnya. Ya kita mulailah dari insya Allah niat baik pemerintah ini. Ya ke depan kita akan sama-sama ya, baik pemerintah maupun DPRD juga akan sama-sama. Ya itu aja mungkin. Oke, baik. Kalau dari Bu Yeni sendiri nih Bu, apa yang ingin disampaikan pada masyarakat dan juga pada P3K di Kepri ini Bu? Ya khusus calon P3K tenaga honorer Pemprov Kepri ini adalah peluang emas gitu. Di saat yang lainnya sangat ingin duduk sebagai P3K dengan tahapan yang begitu panjang, fokuslah kita kepada peluang sukses ini dan kita belajar untuk mengambil kesempatan ini secara bijaksana. Jadi fokus terhadap kelengkapan dokumen karena itu adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi menjelang usulan penetapan NIP nanti ya oleh Bapak Gubernur yang akan disampaikan ke BKN dan kemudian nanti akan ditetapkan oleh Pak Gubernur dan diangkat sebagai P3K. Gitu, Pak Farah. Baik, terima kasih Bu Yeni atas tanggapannya dan juga terima kasih kepada Pak Usbah dan juga terima kasih kepada Bang Robi dan kepada ketiga narasumber kita serta pemirsa yang sudah menyaksikan. Demikian obrolan menarik kita pada hari ini tentang tema kita yaitu yakinkah Pemprov Kepri menjamin kesejahteraan P3K? Yakin. Oke, baik. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini menjadi masukan berharga tentunya bagi pemerintah, DPRD dan terkhususnya untuk masyarakat luas agar terus memperjuangkan kesejahteraan P3K di Kepulauan Riau. Dan jangan lupa untuk terus ikuti podcast kami dengan tema-tema menarik lainnya serta follow akun media sosial kami untuk mendapatkan update informasi seputar berita di Kepulauan Riau. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga semangat dan peduli terhadap isu-isu yang ada di sekitar kita. Terima kasih, saya Farah Devanti pamit undur diri. Sampai jumpa.